Valentine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan karya minat saya yaitu adalah pasta bridge. Nah, jadi mulai dari latar belakang saya. Mengapa saya memilih hal ini? Jadi saya tuh memilih kelas minat ini itu adalah untuk mempelajari struktur jembatan secara langsung dan memahami bagaimana bentuk, bahan, dan distribusi beban dapat mempengaruhi kekuatan serta stabilitas. Dan juga saya tuh pernah melihat video kelompok atau enggak tim sekolah membuat proyek seperti ini. Nah, dari situ saya tertarik untuk mencoba menggabungkan apakah ada teori geometri di proyek Kalimina di eh, kelas minat saya kali ini. Nah, selanjutnya ada keingintahuan terbesar saya. Nah, saya itu ingin tahu apa yang membuat jembatan saya itu lebih stabil dan kuat. Nah, lalu bagaimana bentuk batang segitiga dan susunan top chord, bottom chord ataupun diagonal dan vertikal dapat mempengaruhi suatu distribusi beban, serta bagaimana penggandaan batang itu dapat mencegah melengkung atau patah saat diberikan beban. Nah, selanjutnya tujuan saya yang pertama membuat miniatur jembatan yang stabil dan kuat. Lalu ada yang kedua, memahami fungsi tiap batang, apa perbedaan tarik dan tekan. Yang ketiga, dapat menguji pengadaan batang dan distribusi beban. Dan yang terakhir, bisa menerapkan prinsip geometri dalam proyek nyata. Nah, jadi di sini ada 5 manfaat yang saya ketahui. Nah, untuk pertama, saya dapat memahami konsep ge- geometri secara aplikatif. Yang kedua, saya dapat mengembangkan kreativitas saya dan kemampuan merancang. Lalu yang ketiga, saya dapat meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir kritis saya dalam membangun jembatan ini. Yang keempat, saya dapat melatih ketelitian dan sistematika kerja. Lalu yang kelima, dapat memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan bermakna. Lalu kita akan masuk ke bagaimana proses pembuatannya. Jadi saya ada 5 proses pembuatan. Yang pertama itu adalah perencanaan desain. Jadi saya itu memilih 2 model desain yaitu ada jembatan Warren Truss with vertical dan triple how yang akan ditampilkan di next slide. Nah, lalu saya akan mengukur panjang dan lebarnya, mengatur tingginya, dan titik-titik beban untuk masing-masing. Yang kedua, saya membuat rangka. Eh, Sebelum dibuat, saya memasang top chord dan bottom chord untuk masing-masing model. Dan yang kedua, selanjutnya saya menambahkan diagonal dan vertikal sesuai desainnya masing-masing. Jadi di sini saya ada 2 produk seperti ini dari Fasta. Lebih lengkapnya akan di next slide. Lalu yang ketiga itu penggandaan batang. Untuk triple how, fokus pada batang bawah yang digandakan 4 lapis. Jadi triple how itu adalah ini. Jadi dia itu distribusi distribusi bebannya itu mengandalkan batang bawahnya ini. Dan selanjutnya itu untuk keluaran terus batang dan batang atas dan bawah itu tidak perlu terlalu tebal karena semua batang itu mendapatkan beban yang sama dan tidak ada batang yang bekerja cukup keras. Nah, selanjutnya yang keempat ada penyambungan. Nah, saya itu menggunakan lem kuat di setiap sambungan. Saya menggunakan lem Korea atau lem G. Nah, dan yang kelima ada pengecekan stabilitas awal. Nah, di kali ini saya itu meletakkan kedua miniatur itu di sebuah penopang, lalu diberi eh, suatu beban ringan menggunakan buku ataupun air. Lalu yang terakhir itu ada uji beban akhir. Saya itu menggantungkan wadah di titik kritis, yaitu ada di tengah, samping kiri, dan samping kanan. Lalu saya menambahkan beban bertahap. Nah, yang terakhir saya membandingkan hasil antara kedua model ini. Nah, di selanjutnya saya akan mencoba tes beban terhadap produk saya ini. Pak, Pak saya boleh menggunakan ini nggak, Pak? Ini pakai kursi ya, 2 kursi. Saya ini aja dulu, Pak. Soalnya udah ada di nanti tinggal lepas masuk. Iya.
Nah, jadi saya mau masih harus standar dulu. Apa? Oh iya. Lalu saya akan memberikan beban secara bertahap untuk membuktikan mana yang lebih kuat. Jadi di sini ada Warisman, air dengan isi Warisman. 100 mili. Nah, oh iya, 100 mili. Jadi akan saya coba pelan-pelan terlebih dahulu mana yang lebih kuat. Untuk ini, Warisman. nah ini tuh total beratnya itu adalah sekitar 1,7 kilo. Nah ini ada yang 400 sudah mulai bunyi. Mungkin ada, nah mungkin ada salah letakkan lem ataupun distribusi bebannya itu tidak baik. Karena hal itu bisa bunyi. Nah, selanjutnya, ini kurang rata apa jadi? Jadi yang menyebabkan, ya patah guys. Ya patah guys. Ya patah belum belum jadi. Padahal harusnya bisa nahan 4 kilo tahu. Kayaknya ada distribusi beban yang salah, yang kurang ya. Ini udah mulai 1, berapa ya? 1,2-an. Terus ini yang terakhir sekitar 1,7. Nah ini kan sebenarnya kuat walaupun patah dikit. Nah kemungkinan ini tuh patah karena distribusi bebannya itu tidak baik dan kemungkinan besarnya itu lemnya juga agak kurang rapat. Nah itu menyebabkan jembatan ini bisa patah di ujungnya aja tapi sininya enggak. Nah paling itu sih. Lanjutnya kita akan coba ke model itu atau mau coba sampai patah aja Pak? Paling coba hal patah. Pakai ini Pak. Coba ini. Nanti berantakan nggak apa? Berantakan. Cobain. Ini udah sekitar masuk ya jatuh. Ya jatuh. Ini udah mulai masuk ke 2 kilo. Kuat gak ya? Nah, masih kuat. Ada lagi gak? Pak, kira-kira apa ya? Tapi kalau sesuai rumus ini harusnya bisa menahan beban sekitar 2 sampai 4. Mulai mulai potong. Kayaknya penyebab utamanya itu gara-gara jembatannya itu bentuknya miring. Enggak, ya. Dan saya tuh saat buatnya kan malam-malam nih. Jadi kemungkinan besarnya tuh jembatannya terlalu miring ke kanan gitu. Jadi distribusi gayanya kurang bagus. Apa itu sih maksimal sekitar 2 kiloan. Sebenarnya saya tuh mau bikin 3 produk. Untuk produk yang pertama tapi hancur itu tuh maksimal menahan gaya bebannya itu di 4,75 kiloan. Tapi gak sengaja hancur gara-gara ketimpa buku. Nah, jadi itu aja. Masih kuat mas. Hancur. Lanjutnya kita cobain model. Gak apa-apa Pak. Ini kalau disatuin bisa Pak. Enggak. Yang penting kelas minatnya selesai. Oh iya riset. Aduh harus lepas tali dulu Pak. Gak apa. Ya ini untuk dikatasin harus lepas tali dulu. Oh enggak Pak. Biar sesuai dan sama gitu bebannya. Ya jadi taruh bawah aja. Soalnya kalau atas takutnya sini tengah, sini. Untuk panjang dan tingginya itu sama gitu sih. Lama ya. Aduh lama nih Pak. Nggak ada. Ya udah ada keluar nih. Pak, Bapak itu punya Adam ya Pak? Ya, Adam. Waduh Pak, kayaknya lemnya nggak kuat deh. Jadi jadi kita coba dari atas aja deh.
Tapi bakalan berbeda Pak distribusi gayanya ya. Saya coba lihat aja. Ini kemungkinan besar jika di perkiraan itu kuatnya. Oh, ini. Hmm. Ini kayaknya ada yang patah di jalan deh. Jadi makin banyak. Ini kemungkinan besar sih kuatnya berapa ya? Itu ya posisinya. Apa Bu? Si strukturnya di bawah, Iya. jembatan di atasnya. Oh. Waduh, udah mulai bunyi. Ini 1 kiloan lebih. Terus, oh yang ini ya. Ya masih kuat Pak. Kayak mau hancur gitu ya. Kayak mau. Soalnya harus sampai hancur. Ya harus tuntas. Nah, gimana ya? Di jembatan ini teknik sipil ya, harusnya ya. Iya. Permisi Pak. Waduh, udah mulai bengkok. Oh, patah. Nah, itu sekitar di berapa ya Pak? Sekitar 2 atau 3 kilo. Soalnya ini udah kalau botol air doang udah oh ya 2,5 lah. Ya. Ya paling itu sih. Untuk anjing. Ya, itu berapa kan? Jadi jadi paling itu sih terus akan dilakukan perbandingan ya. Nah, jadi setelah saya kira-kira untuk triple hoe itu atau yang bagian sini ini tuh fokus distribusi pembagian gayanya itu hanya di paling bawah dan ini tuh hanya gimana ya? Ini tuh hanya oh jadi eh, bagian bawah triple hoe ini fokus di batang bawah yang menahan tarik terbesar. Kalau Warren with vertical itu beda lagi. Beban ini dibagi merata ke diagonal dan vertikal sehingga batang bagian atas dan bagian bawah itu tidak perlu tebal-tebal, bisa saja ini 2 lapis dan 2 lapis. Kalau ini kan saya tadi menggunakan 4 lapis. Nah jadi oh ya tadi kenapa bisa lebih kuat? Kemungkinan besar itu gara-gara saya itu jelek pengalamannya dan yang kedua itu struktur yang pertama yang triple hoe itu bengkok ke kanan. Jadi distribusi gayanya itu tidak baik gitu. Nah, paling itu sih. Nah, untuk batang di untuk oh ya, untuk yang ini tuh yang kebalik yang ini. Yang ini tuh kalau direalisasikan cocoknya itu eh, dari 10 sampai 50 meter saja. Karena kalau lebih itu rawan jatuh. Nah, kalau yang ini itu berfungsi jembatan itu berfungsi di sekitar 50 sampai 100 meteran. Nah, kelebihan dan kekurangannya. Kalau triple hoe ini seharusnya secara teori kelebihannya itu sangat stabil untuk batang panjang. Dan kekuatannya itu kekurangannya itu penggunaan penggunaan materialnya itu sangat berlebih dan kurang efisien. Untuk ukuran terus ini kelebihannya itu efisien, stabil untuk jarak pendek aja dan materialnya itu bisa lebih hemat. Dan kekurangannya kurang tangguh untuk batang panjangnya seperti saya sebutkan sebelumnya. Yang paling kesimpulan selanjutnya ada kesimpulan dari proyek miniatur jembatan ini saya belajar bahwa stabilitas jembatan lebih penting daripada kekuatan bahan semata. Distribusi beban yang merata juga melalui bentuk segitiga, diagonal dan penggandaan batang membuat jembatan lebih kuat dan tidak mudah melengkung. Selain itu, saya ingin membandingkan triple hull dan Warren Truss yang sudah saya sebutkan sebelumnya, menunjukkan bahwa desain yang lebih kompleks dapat menahan beban yang lebih baik. Eh, Sedangkan desain yang sederhana lebih efisien, kurang stabil. Secara teori sih begitu, tapi pas tes tadi malah kuatannya yang tidak pada itu. Dan proyek ini juga saya membuat saya dapat melatih kreativitas saya dan ketelitian juga analisis. Nah, selanjutnya ada di refleksi. Nah, untuk kekuatan yang saya rasakan,
saya itu teliti, kreatif dan tekun. Untuk kelemahan saya itu ceroboh, manajemen waktu saya kurang, dan ini saya melakukan pekerjaannya itu hanya 2 hari, dan saya membuat kedua model ini itu sekitar 14 sampai 18 jam. Susahnya tuh gara-gara ini tuh harus dibikin 2 batang dulu, terus kadang nempel ke tangan, terus tangan melepuh, em, susah untuk buat lurus dan diagonalnya. Eh, nah, lalu ada tidak teratur dan terlalu terburu-buru. Nah, untuk tindak lanjut, kelemahan saya itu kan bersifat terkait satu sama lain. Dari refleksi dapat menyimpulkan bahwa yang paling perlu diperbaiki adalah perencanaan waktu dan manajemen waktu. Karena dengan hal ini saya bisa lebih teliti dan tidak ceroboh dan bisa memaksimalkan kekuatan saya dalam membangun jembatan dan lain-lain. Nah, paling sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan? Buka. Waduh, aku ada dua pertanyaan. Yang pertama, kenapa bentuk segitiga itu distribusi yang paling efisien, distribusinya itu lebih merata? Kenapa nggak kotak atau lingkaran? Yang Nah, kedua, jadi eh, yang saya ketahui ada kabel, Pak. Oh, ini aja deh. Yang saya ketahui ini kan distribusi gayanya itu kan segitiga itu lebih bagus karena yang pertama dia tuh bisa lebih menyangga dan kekuatannya tuh sepemahaman saya ya, kekuatan jika dibelah segitiga yang tadinya ini bisa menahan sekitar misalnya aja 100 gram, eh, jika diberikan segitiga segini seperti ini, eh, kalau nggak salah distribusi gayanya itu kebelah jadi dua, jadi sekitar 50 gram dan ini 50 gram gitu. Jadi apalagi yang eh apalagi seperti misalnya ada model segitiga seperti ini kan kebelah menjadi 4 nih. Dengan begitu distribusi gayanya itu menjadi lebih kuat daripada kotak saja. Kan kalau kotak gak ada jangkanya nih, simpelnya mah di tengah. Jadi itu membuat lebih rapuh aja gitu. Hmm. Kalau simpelnya begitu. dua, kira-kira kalau misalnya itu kan tadi kan baru diujikan kepada miniatur ya. Perbandingannya berapa sehingga dia tuh benar-benar bisa bekerja di dunia nyata? Apakah ada perbandingan antara ukuran dan maks bebannya? Sebenarnya saya sebelumnya pernah baca-baca nih dan lewat doang. Itu tuh ada. Jadi kan biasanya infrastruktur itu sebelum mulai ke tahap lanjutan ataupun direalisasikan menggunakan seperti ini dulu biasanya. Terus dihitung menggunakan rumus. Untuk rumusnya saya kurang hafal dan kurang paham. Jadi saya tidak menambahkannya. Jadi untuk perbandingannya saya kurang tahu ya. Jadi eh, segitu aja sih. Itu sebenarnya pertanyaannya saya sudah duga, namun saya saya belum menemukan materi yang pas untuk dipahami gitu. Jadi gitu aja sih. Iya. Terima kasih Fadil. Nah, kalau pertanyaan dari aku Pinjam sih, itu minta eh, waktu itu untuk kelihatan presentasi. sama Iya, dari silakan Pak. Saya menikmati. Bisa diulangi tadi Farisman ngomong jadi kurang terdengar. itu kan dari yang kamu ceritain sama dari kelihatannya juga itu susah banget kan prosesnya dan segala macamnya. Menurut kamu seberapa susah ngerjain itu dan kamu sempat gagal berapa kali? Gagal kayaknya puluhan deh. Karena lemnya itu suka kering di tangan duluan daripada di sini. Terus untuk membentuk vertikal yang lurus ini sangat susah karena kalau saya pegangin itu bisa nempel ke tangan, habis itu sulit untuk dibuka. Apalagi kan saya menggunakan super glue ya. Terus kalau dikasih skor 1 sampai 10 seberapa susah, ya menurut saya sih 9 karena ribet banget. Ya itu sih. Oke, makasih. Ya, kasih. Pak Agung, silakan Pak Agung. Assalamualaikum. Suara saya kedengeran? Terdengar Pak? Oke. Aji boleh lihat itu nggak yang slide tentang rencana kerja? Bapak. Yang mana Pak? Rencana kerja. Oh ini. Nah, ini Aji membuat perencanaan kerja ini eh,
ngikutin dari perencanaan orang atau Aji menyusun sendiri? Kenapa? Membuat perencanaan desain ini yang ada perencanaan desain, pembuatan rangka, penggandaan data itu Aji menyusunnya itu pure dari Aji atau dari Sebenarnya yang proses pembuatan lihat karya. ini? Jadi Iya. ini benar-benar dari Aji ya? Ya, soalnya Sebenarnya ini langkah kerja Aji ini sangat apa ya? Sangat sistematis, kemudian bisa dikatakan sangat teknis lah. Jadi apa? Ada perencanaan, kemudian mulai dari pembuatan rangka, pengadaan batang, melakukan penyambungan, ada pengecekan stabilitas, dan di situ pun ada pembagian kerja. Itu kalau bagi Pak Gus sendiri sih menunjukkan bahwa Haji itu punya kemampuan perencanaan yang baik dan sistematika logika berpikir yang kuat. Nah, sebenarnya dari sini sebenarnya Haji udah belajar banyak ya, karena yang jadi masalah dari orang-orang itu kan adalah menyusun langkah kerja yang baik. Dan bagi Pak Gung pribadi sih, langkah kerja yang Aji buat ini sudah sangat sistematis, bahkan cukup profesional sih kalau bagi Pak Gung. Kemudian ini, tadi kan Aji mengatakan antara dua struktur itu harusnya yang pertama lebih kuat dibandingkan yang kedua ya. iya, Pak. Nah, tapi dalam prakteknya yang kedua lebih kuat. Iya. Nah, kira-kira kenapa? Nah, itu yang sebelumnya saya sebutkan. Kemungkinan terbesar itu ya, Pak, kenapa yang model 2 ini bisa lebih, karena saya itu eh, kurang baik dalam gimana ya? Eh, nah kan jadi jembatan saya yang pertama itu kan miring ke kanan ya, Pak. Nah, itu tuh besar distribusi gayanya itu tidak baik, Pak. Tidak maksimal gitu, Pak. Jadi itu penyebab awal mengapa eh, yang model kedua ini lebih kuat. Dan salah satunya pengaman sepertinya saya kurang baik, Pak. Oh, oke. Tapi kalau dari sudut pandang Pak Agung ya, sebenarnya yang struktur Adibar itu udah bagus. Cuma bedanya antara pertama dan yang kedua adalah ketika yang pertama beban itu terfokus di 3 kali. Oh iya, Berarti ada salah satunya. tiga titik di jembatan itu yang mempunyai beban yang lebih besar dibandingkan yang lain. Sementara ketika Aji menguji yang kedua, itu kan di atas. Jadi beban itu terdistribusi dengan cukup baik di semua jembatan. Jadi secara struktur jembatannya Aji buat itu udah sangat bagus. Cuma dalam pengujiannya itu nggak apple to apple. Yang jembatan pertama terfokus di 3 titik tempat tali bergantung. Sementara jembatan yang kedua itu karena papannya di atas, bebannya di atas papan, nah itu terdistribusi dengan baik. Nah mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah ketika melakukan pengujian, kita harus menggunakan pola pengujian yang sama. Tapi secara ini, tapi dari tadi yang Aji presentasikan, Aji bicara tentang pendistribusian tekanan, kemudian ada tekanan dan tarikan, itu menurut Agung itu udah sangat luar biasa ya. Karena mungkin kalau nanti Aji di SMA kelas 10 nanti akan belajar tentang vektor, Aji mungkin akan bisa menjawab pertanyaan Fadil dengan lebih baik. Karena bentuk segitiga itu kan pendistribusiannya itu sangat terkait dengan vektor, vektor itu akan terkait dengan sudut itu terkait dengan trigonometri, di mana itu belum Aji pelajari. Tapi tadi waktu kita diskusi sebelum Aji presentasi, itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa Aji itu punya dari dulu kan Pak Agung lihat bahwa Aji itu punya kemampuan geometris yang termasuk luar biasa ya. Nah, tadi itu Pak Agung bisa melihat bahwa Aji itu punya kemampuan untuk mekanika yang sudah sangat baik. Ya, besar kemungkinan mungkin di SMA nanti Aji akan punya akan terlihat menonjol di mekanika fisika. Nah, tapi satu hal, salah satu yang Pak Agung perhatikan dari Aji itu adalah Aji punya kelebihan Aji itu salah satunya adalah Aji punya keingintahuan, dan ketika Aji punya keingintahuan, Aji itu ngejar, Aji akan mencoba mencari sampai Aji merasa puas. Nah, itu karakter pembelajar itu kan sebenarnya dari ingin tahu. Jadi kita nggak usah bicara hal yang luar biasa, apapun keingintahuan itu sekecil apapun, ketika itu kita kejar,
kita akan menemukan hal-hal yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh orang lain. Itu sebenarnya itu tipikal atau karakter pembelajar. Nah itu kalau Pak Agung itu yang harus Aji pertahankan. Aji mau tertarik di masalah mekanika, Aji mau tertarik di masalah fisika, tertarik di kimia, tertarik dalam masalah kemasan itu apapun yang tertarik. Pak Agung, mohon maaf, putus-putus suaranya. Terima kasih Pak Agung. Ya, soalnya ini lagi Aji. Terima kasih Pak Agung yang sudah membimbing. Sampai ya Pak? Oh, oke. Terima kasih Pak Agung sudah membimbing saya di kelas minat kali ini. Eh, Kayaknya kalau nggak ada Bapak, saya sulit sekali untuk melanjutkan kelas minat ini. Dan info-info sebelum presentasi tadi sangat membantu saya untuk presentasi kali ini. Dan Bapak itu sudah membantu saya dalam KS ataupun kelas minat sejak kelas 7. Terima kasih banyak Pak Agung atas bantuannya. Eh, Mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang belibet ataupun salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu Kori yang selalu diambil waktunya. Maaf ya. Keren sekali nih produknya. Iya. Dari tadi Bu lagunya Rasya. Wah, saya telat. Wah, keren. Nanti dikirim terus. Iya, ada rekamannya ya. Ada. Keren-keren alhamdulillah. Makasih ya Bu Kori. Silahkan masuk kelas gitu. Iya. Informatika.